Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 7 dengan mata kuliah pengauditan 1, jurusan akuntansi syariah, dosen pengampu dengan Ibu Elsa Fitri Amran, SE MM MSI. Anggota kelompok 7, saya sendiri Anica Abdillah, Dia Hawilia dan Hanifa Abdillah. Di sini kami membahas tentang manajemen letter dan client representative letter. Indikator pembahasan: yang pertama, pengertian manajemen letter; yang kedua, manajemen letter yang baik; yang ketiga, manfaat manajemen letter; keempat, pengertian client representative letter; kelima, kegunaan dan isi client representative letter; dan contoh manajemen letter dan client representative letter. Yang pertama, pengertian manajemen letter. Manajemen letter merupakan surat yang dibuat oleh KAP atau kantor akuntan publik yang ditujukan kepada manajemen perusahaan yang diperiksa laporan keuangan di audit, yang isinya memberitahukan kelemahan dari pengendalian intern perusahaan, baik material maupun immaterial weakness, yang ditemukan selama dilaksanakannya pemeriksaan disertai dengan saran perbaikan dari kantor akuntan publik. Manajemen letter juga membantu membatasi tanggung jawab akuntan publik seandainya di kemudian hari kelemahan pengendalian intern mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Ada beberapa alasan auditor untuk membuat manajemen letter, yaitu yang pertama, untuk mendorong hubungan yang baik antar kantor akuntan publik dan manajemen. Yang kedua, untuk menawarkan jasa pelayanan perpajakan dan manajemen yang dapat disediakan kantor akuntan publik. Yang kedua, manajemen yang baik. Manajemen yang baik terbagi atas 7, yaitu yang pertama, tepat waktu; yang kedua, saran yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan perusahaan; yang ketiga, komentar dan saran-saran manajemen letter tidak boleh merupakan suatu yang surprise; yang keempat, menggunakan bahasa yang baik. Manfaat yang kelima, kelemahan dan saran berurutan berdasarkan pos neraca atau laba rugi atau berdasarkan mana yang memerlukan perhatian khusus. Yang keenam, saran-saran yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi bisnis perusahaan dan harus menunjukkan kemampuan baik kantor akuntan publik untuk membantu mengembangkan usaha perusahaan. Dan yang terakhir, pada bagian akhir ucapan terima kasih atas bantuan dan dukungan selama pelaksanaan audit. Selanjutnya, manfaat manajemen letter. Manajemen letter mempunyai banyak manfaat, bukan hanya untuk klien, tetapi juga untuk KAP dan staf atau anggota tim pemeriksa dari KAP. Manfaat itu antara lain, yang pertama, untuk klien. Dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengendali internal perusahaannya dan dapat mengambil tindakan-tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut berdasarkan saran-saran yang diberikan dalam manajemen letter, sehingga bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan di dalam perusahaan. Yang kedua, untuk kantor akuntan publik. Menjadikan nama kantor akuntan publik menjadi bertambah baik, karena di samping laporan pemeriksaan akuntan juga memberikan manajemen letter yang sangat bermanfaat bagi perusahaan. Yang kedua, jika manajemen perusahaan puas, tentunya akan menyarankan kepada rekan bisnisnya untuk memakai jasa kantor akuntan publik tersebut. Dan yang terakhir, jika rekan bisnis tersebut tertarik, tentunya akan menambah jumlah klien atau langganan kantor akuntan publik. Dan
untuk staf KAP atau tim pemeriksa. Yang pertama, jika klien kantor akuntan publik bertambah, tentunya kesejahteraan pegawai dapat lebih ditingkatkan. Yang kedua, mendapat banyak kesempatan untuk mempelajari pengendalian intern di berbagai macam atau jenis perusahaan. Dan yang terakhir, mendapat kesempatan untuk mempelajari bagaimana membuat manajemen letter yang baik. Selanjutnya, pengertian CRL. CRL adalah kepanjangan dari Client Representation Letter atau surat pernyataan langganan. Merupakan surat yang dibuat oleh klien ditujukan kepada kantor akuntan publik yang berisi pernyataan mengenai beberapa hal penting antara lain. Yang pertama, manajemen menyadari merekalah yang bertanggung jawab terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan sesuai PSAK. Yang kedua, semua data-data sudah diperlihatkan kepada KAP. Yang ketiga, penyelesaian yang diperlukan telah dijawabkan dengan sebenarnya. Yang keempat, menyatakan aktiva perusahaan yang dijamin ke bank. Yang kelima, menyatakan ada tidaknya kewajiban bersyarat. Yang keenam, menyatakan ada tidaknya transaksi hubungan istimewa. Dan yang terakhir, menyatakan atau tidaknya kejadian penting sesudah neraca. Jadi, CRL ini bisa menjadi pertimbangan akuntan publik dalam memberikan opini. CRL ini juga bisa menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi penyimpangan oleh klien dalam masa pelaksanaan audit. Nah, baik teman-teman, kita masuk ke poin E, yaitu kegunaan dan isi CRL. Nah, surat pernyataan langganan atau Client Representation Letter atau disingkat dengan CRL adalah surat yang dibuat oleh klien ditunjukkan kepada kantor akuntan publik berguna untuk menunjukkan isi pernyataan mengenai hal penting. Misalnya, jika ternyata klien tidak mencatat transaksi perusahaan secara keseluruhan atau ada bukti-bukti yang disembunyikan atau tidak diperlihatkan kepada kantor akuntan sehingga ada pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan klien dan merasa dirugikan, lalu mengajukan tuntutan kepada akuntan publik di pengadilan. Nah, dalam hal ini, akuntan publik dapat menunjukkan surat pernyataan langganan tersebut sebagai bukti di pengadilan, sehingga tidak bisa disalahkan. Jika akuntan publik tidak memiliki surat pernyataan langganan, maka ia bisa disalahkan di pengadilan dan harus membayar ganti rugi atau mencabut izin prakteknya oleh Menteri Keuangan jika terbukti lalai dalam melakukan pemeriksaannya sehingga merugikan pihak lain. Nah, itu kegunaan dari surat pernyataan langganan. Jadi, IAPI menyatakan dalam standar profesional akuntan publik yaitu PSA nomor 17 bahwa CRL umumnya meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Tersedianya catatan keuangan dan data yang berkaitan. 2. Tidak terdapat kesalahan dalam laporan keuangan dan transaksi yang tidak tercatat. 3. Informasi mengenai transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 4. Ketidakberesan yang melibatkan karyawan dan manajemen. Yang kelima, pengungkapan saldo kompensasi atau perjanjian yang menyangkut pembatasan terhadap saldo kas dan pengungkapan line of credit. Yang keenam, hak atas aset, hak gadai atas aset, dan aset yang dijamin dengan adanya perjanjian untuk membeli kembali aset yang sebelumnya dijual. 7. Rugi dari komitmen pembelian untuk jumlah persediaan yang melebihi kebutuhan atau pada harga di atas harga pasar. 8. Yaitu liabilitas lain dan laba atau rugi bersyarat yang harus diungkapkan. Nah, itu dia isi dari
CRL atau surat pernyataan langganan. Selanjutnya kita masuk kepada poin F, yaitu contoh CRL dan ML. Nah, surat pernyataan langganan dan manajemen letter, yaitu contohnya yang pertama itu adalah surat pernyataan langganan. Di sini contohnya teman-teman bisa lihat, yaitu hal dia berhenti berlangganan internet speedy. Berarti pada kasus surat pernyataan ini bahwasannya dia berhenti berlangganan internet speedy. Nah, jadi ada bukti bahwasannya dia berhenti untuk berlangganan internet speedy. Ada tanggalnya, ada hal, ada alamat yang dituju atau identitas. Setelah itu identitas di mana untuk pengguna atau pelanggannya sebelum dia memakai suatu produknya. Nah, selanjutnya itu manajemen letter. Nah, di sini manajemen letternya ada tercantum tanggal, nomor, hal. Halnya itu adalah temuan pengadilan intern. Di sini juga bisa ada mencantumkan beberapa alamat dan inti pokok dari surat dan nama orang yang dicantumkan. Nah, di sini ada dua, yaitu adalah contoh dari CRL dan ML. Dan itu dia, ini teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di kelompok 7 lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.